bahagia kini sedang dirasakan oleh Aisyah Akila, manakala kini sang kekasih telah resmi bebas dari penjara setelah menjalani masa hukumannya dari vonis majelis hakim. Dan ternyata kebahagiaan Aisyah Akila semakin bertambah ketika dirinya mendapatkan kejutan dari sang kekasih. Ia, Jeff Smith, memberikan kejutan kepada Aisyah Akila dengan mendatangi langsung Aisyah Akila ke kediamannya. Datang tanpa pemberitahuan, tentu saja Aisyah Akila merasa terkejut dan tidak menyangka bahwa sang kekasih sudah ada di kediamannya tanpa memberitahukannya. Maka seperti inilah rasa bahagia Aisyah Akila ketika mendapatkan kejutan penuh cinta dari Jeff Smith. Aku juga nggak tahu kalau dia tiba-tiba ada gitu. Jadi aku kan tidur, aku kiranya tuh dia keluarnya tuh tanggal segitulah pokoknya. Jadi aku niatnya untuk kayak oh yaudah aku tidur, besok bangun pagi kabar-kabaran sama maminya Jeff. Terus kita jemput Jeff karena niatnya kan emang aku sama maminya Jeff yang mau ngejemput dia kan. Terus aku tiba-tiba diketok aja gitu kamarnya jam 9 pagi. Itu alarm aku belum bunyi, aku masang alarm itu jam 10. Diketok jam 9 pagi, orang rumah aku sih yang ngetok dulu. Terus aku kan ya namanya kita nyawa masih nyangkut di kasur gimana ya. Iya kenapa kayak gitu-gitu, diketok lagi, kenapa ada apa, akhirnya karena aku udah nggak sanggup untuk teriak kayak gitu karena masih pusing banget, baru banget bangun. Aku chat lah orang rumahku, kenapa kak, pusing nih, ada orang yang mau ngomong, siapa jam segini pagi banget. Tapi sempat sih kegeeran, apa ini Jeff kali ya mau surprisein aku, tapi kayak jangan kegeeran udah. Terus kayak udah aku cuci muka dulu, aku kan setiap tidur selalu kunci kamar ya. Aku buka, pas aku keluar kosong, pas aku ngadep ke kiri ya ada dia. Itu jujur langsung panik ya, seneng, sedih, terharu gitu, seneng, sama panik sih, panik. Kok lo bisa ada di sini? Gimana ceritanya? Bukannya gue yang mau jemput lo? Terus kayak aku mau nangis, gak jadi nangis karena dibecandain. Mimpi kali lo, mimpi gitu-gituin. Terus kayak ya udah gitu aja sih. Oh awalnya ternyata Aisyah tuh gue pengen sama mami mau jemput ke tahanan gitu ya. Iya, kita pengen jemput dia karena kan dia bilang oh ya dia udah alhamdulillah udah keluar, udah bebas kan. Ya udah kita kenapa nggak jemput gitu. Ternyata dia udah cabut duluan. Bahkan mamanya sendiri pun nggak tahu. Tiba-tiba surprisein nyokapnya, surprisein aku. Banyak banget yang dia surprisein. Soalnya aku sih yang diem. Soalnya kayak ini beneran nggak sih? Terus kalau Jeffnya lebih kayak mimpi kali lah, ayo jemput Jeff, kayak dibecanda-becanda kayak gitu. Terus aku kayak nggak jadi nangis, padahal mau nangis. Terus kayak ya udah paling pelukan aja kayak gitu ya, kangen-kangenan kayak 5 bulan. Ya ampun. Terus yang Kak Jeff sampein waktu awal ketemu gimana? Soal kabar kah atau Ngobrol-ngobrol ngobrol apa? Malah dia yang nanyain kabar aku. Kamu gimana selama di sana? Aku kan bilang, lu yang seharusnya gue tanyain, kamu kenapa? Kamu gimana aja di sana? Lebih ke yang kita sharing sih, masa kayak kita cerita, aku nanya dia, kamu ngapain aja, kabarmu gimana? Maksud kayak ada sesuatu kah yang terjadi di dalam sana? Terus sebaliknya juga dia melontarkan pertanyaan yang sama, jadi kita tuker-tukeran cerita sih. Gitu. Kangen-kangenan dulu saja. Berarti di hari surprise itu langsung menghabiskan waktu berdua seharian atau biar Jeffnya istirahat dulu, besokannya baru melanjutkan keseharian? Kita menghabiskan waktu bersama sama keluarga juga sama mama gitu-gitu. Gitu sih, terus Jeffnya istirahat, akunya istirahat. Terus ketemu lagi kayak gitu sih karena ya namanya waktu tidak boleh disia-siakan ya. Itu artinya kakak sekarang masih pacaran sama Kak Jeff ya? Masih dong. Udah berapa lama kak kalau boleh tahu sekarang? Aduh jujur aku gak ngitungin tahu. Sekarang aku udah mau setahun ya. Kurang lebih ya udah mau setahun ya. Bener-bener aku tuh sama Jeff yang udah bukan tipe yang pacaran kita mikirin oh kita anniversary kapan, kita ini. Udah enggak. Kita bener-bener fokus ya udah sama kita aja, enggak yang sampai yang kayak hafal udah berapa bulan, udah berapa tahun. Tapi kalau feeling aku sih udah mau setahun sih kayaknya. Aku udah setahun ya, gak tahu. Kak Jeff sendiri kan
Kesetiaan Aisyah Akila saat menemani Jeff Smith ketika menjalani masa hukumannya mendapatkan simpati yang luar biasa dari netizen. Hal ini diutarakan oleh Aisyah Akila karena sang ibunda dari Jeff Smith lah yang sudah dianggap oleh Aisyah seperti ibunya sendiri. Sehingga ketika Jeff Smith sedang berada di penjara, Aisyah lah orang yang menemani masa-masa sulit yang sedang dihadapi oleh ibunda dari Jeff Smith. Selain itu, kini Aisyah Akila menyebutkan jika antara dirinya dengan Jeff Smith sedang menjalani masa hubungan yang dewasa dan saling mengerti satu sama lain. Iya dong, pasti kita khawatir karena ibaratnya Jeff di dalam, terus kan Jeff cuma tinggal sama maminya aja berdua. Kalau Jeffnya lagi nggak sama maminya, siapa lagi yang mau nemenin maminya? Dan aku kan maksudnya aku punya kewajiban di situ gitu loh. Aku sadar aku punya kewajiban di situ mewakilkan Jeff untuk menjaga maminya Jeff. Gitu, makanya kan setiap kemana-mana, enggak pokoknya mami sama aku temenin mami mau kemana, yuk, ayo Mi, nggak apa-apa, ayo. Karena ya aku kan ya namanya mami, udah aku anggap mamaku sendiri. Alhamdulillah intens sih kita, tapi ya aku juga kasih dia waktu untuk dia sendiri recovery dirinya sendiri, terus ngobrol sama mamanya untuk ketemu keluarga. Jadi kayak bener-bener kita kasih waktu, oh kita ketemu hari ini, besok gini. Tapi nanti aku mau ketemu ini, iya silakan sana. Kamu ketemu dulu sama ini, ketemu dulu sama itu, kan penting keluarga ya, pentingin keluarganya. Enggak sih, sebenarnya enggak, tapi orang-orang bilangnya gitu. Ya. Ya udah cerita lama ya itu, Bun. Sebenarnya sih tidak, sebenarnya tergantung pasangannya kayak gimana ke kita. Jadi kan itu mencerminkan aja. Itu refleks dari pasangannya gimana kita ya mau nggak mau pasangannya harus digituin juga kan. Gak bisa dong kayak nggak mutualisme kan. Lo bisa posesifin gue, masa gue nggak bisa. Tapi alhamdulillahnya aku sama Jeff kita menjalankan hubungan tuh dengan cara yang jauh lebih dewasa gitu loh. Kita saling mengerti satu sama lain, kita saling mengerti. Kita punya kehidupan kita masing-masing, kita punya privacy kita masing-masing. Kapan kita butuh waktu ya udah, nanti kalau misalnya udah aman kita ketemu lagi, ngobrol lagi gitu sih. Jujur aku nggak peduli sama sekali, bahkan aku nggak pernah mau baca juga sih komen-komen. Ya tapi kalaupun memang ada yang ngomong-ngomong kayak gitu, apa salahnya sih? Kayak menurutku nggak ada salahnya sih, karena ya kita kan manusia ya, bikin kesalahan masing-masing dan pasti ada rasa jerah dan pasti mau berubah, menerapkan juga, bukan cuma mau doang, net doang, tapi menerapkan. Dan itu yang Jeff lakukan sekarang, alhamdulillah gitu loh. Ya orang kan pasti adalah bisa menjadi yang jauh lebih baik gitu. Dan emang Jeff dari dirinya sendiri, dari sananya memang mau menjadi jauh-jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bukan dari paksaan kita, bukan dari ketuntutan kita, emang dirinya sendiri yang sadar gitu. Enggak sih, enggak malu, enggak kayak gimana-gimana, malah aku support banget, malah aku bangga banget sama Jeff. Bangga aku sama dia, baik banget gitu loh. Kayak ya masa-masa dia bandel, terus dia namanya laki, apalagi laki-laki ya, pasti beda lah kebandelannya sama perempuan ya. Aku sangat mewajarkan itu, tapi kita semua sih bukan cuma Jeff, tapi kita semua pasti melewati fase-fase kayak gitu sih, yang kayak bandel. Tapi bedanya bandelnya perempuan kayak gimana, bandelnya laki-laki kayak gimana. Tapi kan sekarang ya orang pasti bisa berubah sih, yang penting mau berubah udah. Oh banyak banget, gak bisa aku sebutin satu-satu. Pokoknya dia menjadi the best version of Jeff Smith. Gitu sih. Sebenarnya sifat semuanya dia tetap sama aja. Anak itu ya sebelum dia pesantren pun memang anaknya sikapnya seperti itu, lembut, baik. Pokoknya bagus, kayak tulus banget gitu. Sampai sekarang pun sama dia nggak ada berubahnya sama sekali. Mungkin mengurangi hal yang tidak baik aja, itu sih, menghilangkan hal-hal gitu. Ya dia pasti butuh support dari orang-orang sekitarnya sih, bukan cuma aku, dari maminya apalagi ya, mamanya, terus keluarganya. Tanpa dia minta sih juga kita harus support, tanpa dia minta. Harapan aku pokoknya semoga Jeff menjadi the best version of himself, menjadi yang jauh lebih baik. Tapi
dengan sikap dan sifatnya harus tetap seperti itu sih, karena I really adore him, sifat sikapnya dia. Itu sih menjadi yang jauh lebih baik, sukses, lancar segala urusannya gitu sih. Ketika Jeff Smith sudah menjalani masa hukumannya dan kini juga sudah menikmati udara kebebasan, di lain kisah, Anji sedang menjalani masa persidangan atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Anji yang sedang menjalani proses persidangan tidak didampingi oleh kuasa hukum. Dan di mata jaksa penuntut umum, selama proses persidangan, Anji bersikap kooperatif. Dokter sendiri, Anji ini termasuk ketergantungan terhadap ganjanya. Jadi direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi untuk memperbaiki baik dari kesehatan fisiknya maupun dari psikisnya. Itu aja kalau keterangan dokter. Karena kan narkotika yang dikonsumsi oleh Anji sendiri berpengaruh dengan baik fisik maupun psikis yang ada pada diri terdakwa. Itu salah satu pertimbangan jaksa dalam mempertimbangkan tuntutan. Untuk hukuman, ya kita lihat nanti fakta persidangan selanjutnya dulu. Tapi untuk kooperatif atau tidak, itu menjadi salah satu acuan, tapi bukan berarti ya untuk jadi rendah ya. Dari awal, dari tingkat penyidikan, setahu saya dari tingkat penyidikan, dari penyidik sendiri, polisi itu sudah memberikan kesempatan pada terdakwa untuk didampingi oleh kuasa hukum atau tidak, tapi yang bersangkutan ingin menjalani sendiri. Saat di tahap 2 di kejaksaan, tahap 2 itu kan berarti kan berpindahnya atau dilimpahkannya tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, kita juga menawarkan kepada saudara Anji ini apakah ingin didampingi penasihat hukum atau tidak. Yang bersangkutan ingin menjalani persidangan secara sendiri. Itu sampai di persidangan pun itu majelis pada waktu saat sidang pertama waktu itu dengan sendiri, majelis juga mempertanyakan apakah saudara Anji ingin memiliki kuasa hukum atau ingin didampingi oleh kuasa hukum. Yang bersangkutan sendiri yang meminta untuk menghadapi atau menjalani persidangan secara